Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata-kata keta'ziman kami kepada Abu selaku pimpinan Dayah Ulatiti. Doa restu kita bersama kepada para almarhum walid. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kata-kata keikraman khususnya kepada sidang dewan juri, umumnya kepada sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengingat situasi dan kondisi yang memprihatinkan negeri kita ini, banyaknya orang-orang yang berpangkat dengan seenaknya menindas masyarakat, para pemimpin-pemimpin yang menjalankan aturan tanpa keadilan, menegakkan hukum yang menyeleweng dengan hukum-hukum agama, yang menghukum dengan seenaknya saja, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Maka pada kesempatan ini izinkan kami untuk membahas satu pidato singkat yang berisi dengan judul Filosofi Pemimpin di Era Globalisasi. Dalam kitab Nasaihul Ibad, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dhahabi dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati salatinuhum kal asad wa uzara'uhum kadhi'ab wa quda'uhum kal kilab wa sairun nasi kal aghnam." Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah kalangan masyarakat manusia di mana pada masa itu pemimpin-pemimpin bertingkah laku seperti singa. Salatinuhum kal asad, pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku layaknya seekor singa. Saudara boleh periksa, di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah menyelenggarakan pilkada pemilihan kepala hutan. Tapi yang namanya singa, ada pemilihan umum atau tidak, tetap dia yang jadi rajanya. Singa menjadi raja bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka singa yang jadi raja. Soal benar atau tidak, yang namanya hukum rimba, siapa kuat dia yang berkuasa. Jika singa yang menjabat sebagai raja, dia bukan mensejahterakan rakyatnya, tapi malah memberi ancam rakyatnya. Karena kepemimpinan singa memimpin dengan hawa nafsunya. Saudara, kalau yang jadi pemimpin seperti singa, wa uzara'uhum kadhi'ab, yang jadi wazir, yang jadi menteri, kata Nabi, lagunya sudah seperti kambing. Serigala. Saudara tahu, kalau di dongeng anak-anak, serigala itu binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak memiliki kekuasaan seperti singa. Maka dia pakai ilmu kelicikannya, pendeknya. Serigala adalah binatang yang mengalahkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah serigala, lambang dari sifat kelicikan, lempar batu sembunyi tangan. Hadirin, ini akibat dari yang pertama tadi. Pemimpin seperti singa, menteri seperti serigala,
Efeknya, kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qudha'uhum kal kilab, akan datang para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anjing, dia akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang tamu dan mana yang maling. Biar yang datang tamu, kalau tidak bawa apa-apa, anjing menggonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang memberinya daging, itulah majikannya. Apa yang dikatakan majikan, itulah yang diperbuatkan. Maka hilang kebenaran-kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Itu disebabkan karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Wasairun nasi kal aghnam. Adapun kebanyakan manusia pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Kambing, binatang menenggeroyokan dan tidak punya alternatif. Yang namanya kambing digiring ke lapangan, embek, digiring ke kali, embek, dikasih makan rumput, embek, sampai mau dipotong pun masih juga embek. Tidak punya pilihan atau alternatif lain ini hewan, hanya bisa menanggung derita dan nasib kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum semacam ini sudah terjadi di negeri kita sendiri, sudah terbukti. Sering tampilnya di media TV para pemimpin negara yang memperlakukan rakyatnya layaknya hukum rimba. Para tikus-tikus berdasi yang menghakimi rakyatnya sendiri, bukan mensejahterakan tapi malah memoroti. Dan para penegak hukum yang salah dalam menghukum. Penghina Nabi diabaikan, pengkritik presiden dipenjarakan. Apakah derajat kepresidenan lebih tinggi dari kenabian? Sejak kapan? Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Hadirin, bagaimana keadilan bisa tercipta jika orang yang tak bersalah menjadi terdakwa? Wahai para pemimpin, padahal kalian sudah terbukti salah, tapi kenapa tidak merasa bersalah? Wahai para penjabat negara, kalian hanya dianggap sebagai boneka, tapi kenapa kalian tetap murka? Apakah kalian tidak takut dengan pedihnya azab Allah di neraka? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap yang kamu pimpin akan dipersoalkan oleh Allah. Ditanya satu persatu oleh Allah. Wahai para penjabat, sudahkah kamu insaf? Sudahkah kamu adil? Sudahkah kamu bijak? Sudahkah kamu jalankan hukum sesuai hukumku, kata Allah? Sudahkah kamu senang, rakyat pun senang? Sudahkah kamu makmur, rakyat pun makmur? Sudahkah kamu sejahtera, rakyat pun sejahtera? Atau sebaliknya, kata Allah, sebaliknya, engkau hidup senang, engkau hidup kenyang, engkau punya rakyat mati kelaparan, engkau punya rakyat susah, kamu punya rakyat menderita. Kamu bohongi rakyat, kamu makan uang rakyat, kamu makan darah rakyat, kamu makan keringat rakyat, kamu penyebab-penyebab laknat, kata Allah. Ketahuilah saudara-saudara, pemimpin kita sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya saja. Lihatlah ketika mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat, bagaikan anjing yang menggonggong di siang bolong dalam mengutarakan janji-janji manisnya, bersikap layaknya malaikat tanpa sayap dalam memerankan drama kebaikannya, layaknya pahlawan kesiangan ketika rakyat dalam kesusahan, seolah-olah mereka tidak akan pernah lupa dengan permasalahan yang dilihatnya. Namun saudara-saudara,
ketika mereka terpilih menjadi penjabat negara, seolah-olah menutup mata dan amnesia dengan janjinya. Rakyat seakan-akan terbungkam dan tidak bisa mengutarakan keinginannya, diam teraniaya, bersuara di penjara. Apakah ini yang dimaksud negeri yang menjunjung tinggi norma-norma? Cukup di Thailand saja yang memenjarakan pengkritik rajanya dengan pasal 112. Kita jangan, karena pemimpin adalah buah bibir masyarakat. Siap jadi pemimpin, siap pula untuk dihujat. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ketahuilah saudara-saudara, kepemimpinan dinilai dari sikap dan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Kekhalifahan Sayyidina Umar contohnya. Pada suatu malam, Sayyidina Umar mengajak asistennya Aslam untuk melakukan ronda keliling kota. Di tengah perjalanan, Umar mendengar ada seorang anak kecil menangis dan ada seorang ibu yang lagi masak. Umar menghampiri ibu tersebut lalu bertanya, "Wahai ibu, kenapa anakmu menangis dan apa yang sedang kamu masak?" Ibu itu menjawab, "Anakku menangis karena lapar, dan sebenarnya yang saya masak adalah air dan batu." Mendengar hal tersebut, tergoras hati Umar bin Khattab, bergegas-gegas untuk mengambil bahan makanan biar bisa dikasih untuk anak-anaknya yang kelaparan. Sayyidina Umar, pemimpin yang tegas dan pemimpin yang peduli akan rakyatnya, bukan kayak pemimpin kita sekarang. Banyak yang katanya ingin membebaskan negara dari penjajahan, tetapi malah menjajah ketika punya jabatan. Banyak yang katanya ingin memajukan bangsa, tapi lupa kalau yang benar belum tentu ada ke depannya. Banyak yang katanya menghargai kebebasan pendapat, tapi malah terusik ketika pendapatannya diganggu oleh orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena hal tersebut, kita sebagai pemuda harapan bangsa, para pemegang tongkat estafet negara, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjunjung tinggi norma-norma agama. Karena masa depan bangsa ada dalam genggaman kita. Indah suatu negara itu tergantung pada cara kepemimpinannya. Marilah kita jadikan negeri ini menjadi negeri yang berkeadilan, dan jadilah pemimpin yang amanah. Jangan jadi pemimpin yang tidak amanah, karena pemimpin yang tidak amanah akan membuat rakyatnya sengsara. Kesengsaraan bagaikan sengsaranya kambing yang hidup di tengah-tengah kawanan singa dan serigala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan, dalam mengira-ngira, dalam melihat kondisi negara, pemimpin-pemimpin kita sekarang berlaku layaknya singa. Singa digambarkan sebagai hewan pemburu, sebagai hewan pemenang dalam kerakusannya, seperti para pemimpin yang egois yang terus mengeruk hasil alam negara untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan serigala adalah hewan pemburu yang gesit dalam membidik mangsanya, seperti para menteri yang terus mengeliminasi bawahan-bawahan yang tidak sejalan dengannya. Adapun anjing adalah hewan penjilat. Di balik jinaknya anjing terhadap tuan, dia adalah hewan yang pandai menyimpan kepuasan, seperti para penegak hukum, para hakim yang berlindung di bawah payung keadilan, padahal mereka adalah pembela yang memberi sogokan. Apakah itu pemimpin-pemimpin adil? Dikala para penegak hukum berlaku seperti itu, maka sudah dipastikan rakyat hanya menjadi bulan-bulanan dan korban penindasan. Dimangsa oleh penguasa, layaknya binatang buas memangsa korbannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah, kata-kata silap yang menyinggung hati,
Dan satu yang saya takuti, setelah saya turun dari mimbar ini, apakah ada tukang bakso yang bawa HP ke daya? Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.